Salve, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Ada saya di sini, nama Leonardo Sandu, mahasiswa pasca sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur. Kali ini saya akan suguhkan materi singkat tentang klerus yang ingin menjadi awam. Perlu pernah mendengar atau melihat sendiri seorang klerus kaum tetalis yang dalam perjalanan waktu berubah statusnya menjadi seorang awam. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana itu bisa terjadi? Apa penyebab dan bagaimana hukum gereja, dalam hal ini kitab hukum kanonik, mengaturnya? Mungkin ada yang pernah mendengar istilah laisasi atau laikalisasi dalam proses hukum seorang klerus. Istilah ini dapat diartikan sebagai proses pengawaman seorang klerus. Namun istilah ini tidak disebutkan dalam kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik menggunakan pernyataan kehilangan status klerus, dan KHK yang mengatur itu adalah kanon 290 sampai 293. Kita coba bahas kanon per kanon. Pertama, kanon 290. Kanon ini berbunyi, tabisan suci sekali diterima dengan sah tidak pernah menjadi tidak sah. Tetapi seorang klerus kehilangan status klerus dengan hal-hal sebagai berikut. A. Dengan putusan pengadilan atau dekret administratif yang menyatakan tidak sahnya tabisan suci. B. Oleh hukuman pemecatan yang dilakukan secara legitim. C. Oleh reskrip tahta apostolik, tetapi reskrip itu diberikan oleh tahta apostolik bagi para diakon hanya karena alasan-alasan yang berat, dan bagi para imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat. Hilangnya status klerus dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, imam yang murtad dari gereja Katolik, heresi atau menentang gereja Katolik, terekskomunikasi Late Sanctitia dalam kanon 1364 nomor 1 dan 1336 nomor 1. Yang kedua, imam yang melakukan tindakan membuang hosti suci atau membawa dan menyimpannya untuk tujuan sakrilegi, kena ekskomunikasi Late Sanctitia menurut kanon 1367. Yang ketiga, imam yang sembunyi-sembunyi melakukan percobaan pernikahan secara sipil terkena suspensi Late Sanctitia, sudah diperingatkan tetapi tidak menyesal dan terus-menerus melakukannya. Bandingkan kanon 1394. Yang berikut, imam yang melakukan kekerasan fisik kepada Bapa Suci terkena ekskomunikasi. Bandingkan kanon 1370. Imam yang dalam melayani atau pura-pura melayani sakramen pengakuan dosa mengajak seorang yang sedang mengaku dosa atau peniten untuk melakukan perbuatan dosa melawan perintah ke-6 dari 10 perintah Allah. Perintah ke-6 itu adalah jangan berzina. Bandingkan kanon 1387. Yang berikut, imam yang berkonkubina
stabil dengan wanita di luar ikatan perkawinan. Klerus semacam memiliki istri simpanan yang secara stabil melakukan hubungan seksual dengannya. Bandingkan Kanon 1395. Yang kedua, Kanon 291. Bunyinya, selain yang disebutkan dalam Kanon 290.1, hilangnya status klerikal tidak membawa serta dispensasi dari kewajiban selibater yang hanya diberikan oleh Paus. Bunyi kanon ini berarti bahwa klerus yang status klerikalnya yakni hak dan kewajibannya sebagai seorang imam juga turut hilang, tetapi kewajiban selibater tetap terikat sampai mendapat dispensasi dari selibater yang diberikan hanya oleh Paus. Jadi dispensasi ini hanya bisa diberikan oleh tahta apostolik, dalam hal ini adalah seri Paus. Proses ini yang kita kenal dengan istilah laisasi atau laikalisasi. Kemudian pada Kanon 292, seorang klerus yang kehilangan status klerikal menurut norma hukum kehilangan hak-hak khas status klerus dan tidak lagi terikat oleh kewajiban-kewajiban status klerikal dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 291. Ia dilarang melaksanakan puasa tabisan dengan tetap memperhatikan ketentuan Kanon 976. Dengan sendirinya ia kehilangan semua jabatan, tugas dan kuasa delegati apapun. Bunyi Kanon 976 itu adalah imam manapun meski ia tidak memiliki fakultas menerima pengakuan dapat memberi absolusi secara sah dan licit peniten manapun yang berada dalam bahaya mati dari segala macam konsura dan mati, meski hadir juga seorang imam lain yang memiliki fakultas. Sederhananya begini, seorang klerus yang sudah kehilangan status klerikal tetap terikat kewajiban selibatnya sampai ada dispensasi dari Paus. Hal ini menyangkut sifat dari sakramen tabisan yang tidak terhapuskan. Jadi setelah kehilangan status klerikalnya, ia juga dilarang untuk melaksanakan puasa tabisan, kehilangan semua tabisan, dibebaskan dari semua tugas, dan dibebaskan dari kuasa delegatus apapun, tetapi dengan tetap memperhatikan Kanon 976 tadi yang menegaskan bahwa seorang yang sudah kehilangan status klerusnya bisa memberikan pengakuan atau menerimakan sakramen pengakuan, memberi absolusi secara sah bagi orang yang berada dalam bahaya mati. Terakhir, Kanon 293. Seorang klerus yang kehilangan status klerikal tidak dapat diterima kembali di antara para klerus kecuali oleh reskrip tahta suci. Jadi reskrip tahta suci itu maksudnya adalah surat jawaban dari tahta apostolik, dalam hal ini adalah seri Paus. Jadi seorang klerus yang sebelumnya sudah kehilangan status klerikalnya tetapi dia mau masuk lagi, dia harus memperoleh surat jawaban dari tahta suci dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan norma hukum yang berlaku. Pertanyaan terakhir yang penting untuk kita juga adalah bagaimana proses itu bisa berjalan. Pertama, mulai dari penyelidikan awal, investigatio previa. Proses ini terjadi ketika ordinaris wilayah mendapat laporan awal tentang informasi mengenai adanya satu tindakan pelanggaran. Yang kedua, ordinaris wilayah memberikan peringatan awal kepada yang bersangkutan atau oknum yang melanggar, yang diduga melanggar aturan atau hukum. Lalu yang ketiga, jika ordinaris menilai bahwa peringatan
keteguran itu tidak cukup untuk memperbaiki pelanggaran atau memulihkan keadilan yang telah dirusakkan oleh perilaku sebelumnya, maka dia bisa menjatuhkan atau menyatakan hukuman. Hal ini menegaskan bahwa indikasi adanya tindak pidana atau pelanggaran sudah benar terjadi dan sudah berada pada tingkat yang lebih parah dan tidak bisa ditolerir kesalahannya karena adanya ketidakadilan tertentu yang tidak mudah untuk dipulihkan. Keempat, setelah melewati proses itu dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan penyelidikan awal, maka bisa dilanjutkan kepada penyelesaian secara hukum yuridis, baik secara yudisial maupun non yudisial. Yudisial artinya mengikuti aturan hukum yang ada dalam gereja, dan non yudisial adalah penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, jalur di luar hukum, mengandaikan kasusnya itu berhubungan dengan orang lain di luar dirinya atau dengan hawa. Demikian ulasan singkat saya tentang klerus yang kehilangan status klerikalnya atau klerus yang berubah menjadi awam. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi Anda sekalian dan menjadi pengetahuan tambahan guna memahami salah satu hukum yang berlaku atau ada dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Wah, Yetmum, Dormom, Wanyambe. Joy, your law is there,